Beberapa jenis olahraga yang umum dan sering Anda lakukan, seperti sepak bola, ternyata memiliki resiko berbahaya bagi kesehatan. Pada atlet ini, karena olahraga yang berlebih, itu menyebabkan otot jantung itu mengkompensasi dengan terjadi pembesaran. Bahaya apa sajakah yang dapat ditimbulkan oleh olahraga? Keberadaan nyamuk sering mengganggu Anda? Simak tips membuat perangkap nyamuk yang efektif. Hanya di Dr. Oz Indonesia hari ini. Polanya kagak apa-apa. Tangan saya kemang. Apakah? Sekali lagi. Ada. Gimana? Gini. Hah? Oke, ya. Oke. Sebentar. Ha. Tunggu. Hei, tepuk tangan dong buat Polan ya. Gimana sih? Sebentar. Nggak mau kalah ternyata. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, bicara masalah olahraga. Tentunya olahraga ini tidak hanya untuk menyehatkan, tapi juga untuk berbagai tujuan. Ya, bisa juga istilahnya untuk keindahan tubuh, akhirnya meningkatkan rasa percaya diri. Ya, hari ini kami di Dr. Indonesia akan memberikan berbagai tips. Salah satunya adalah tentang olahraga. Nah, bicara masalah olahraga nih, Volan. Volan punya aktivitas olahraga biasanya seminggu berapa kali? Olahraga hampir setiap hari sih. Hampir setiap hari, berarti Senin ke Senin. Ya. Selama olahraga itu satu hari itu berapa jam? Karena hampir setiap hari minimal 30 menit sampai 2 jam. Oke, 30 menit sampai 2 jam. Nah, pemirsa, kita tahu bahwa olahraga ini adalah untuk kesehatan, tapi ingat, jika dilakukan secara keliru, bahkan kesannya berbahaya, ini tidak hanya mengancam kesehatan Anda, tapi juga bisa berujung pada kematian. Kita lihat tayangan berikut ini, Volan. Olahraga merupakan suatu kegiatan yang biasanya memberikan dampak baik bagi kesehatan. Namun kondisi tertentu dapat menyebabkan berolahraga, baik olahraga ringan maupun olahraga ekstrim menjadi berbahaya bagi kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Banyak sekali kasus di mana atlet profesional mengalami cedera bahkan meninggal di lapangan. Beberapa pesepak bola dunia seperti Miklos Feher, Antonio Puerta, dan Pierre Mario Moricini meninggal di saat tengah melakukan pertandingan. Selain itu, kasus meninggal saat bertanding atau setelah melakukan pertandingan juga banyak terjadi di kalangan petinju. Salah satunya seperti yang terjadi pada petinju Tubagus Setia Sakti yang meninggal setelah kalah TKO dan mengalami pendarahan pada otak pada tahun 2013. Kondisi tubuh dan olahraga seperti apa yang dapat menimbulkan resiko terjadinya kematian saat berolahraga? Seperti yang kita lihat tadi pada tayangan, kita akan bahas lebih jauh nih. Olahraga-olahraga apa aja yang tidak boleh dilakukan untuk seseorang yang mengalami gangguan atau penyakit, terutama pada jantung, paru, atau hal-hal yang lain. Kita undang Dr. Eka dan Dr. Benny. Halo dok, Dr. Eka, Polan, Dr. Benny. Ya, silakan di tengah. Dok sini aja dok, mau main bola dok? Soalnya tadi di liputan ada 3 pemain bola yang kita ketahui bahwa mereka meninggal saat berada di lapangan. Nah ini berdasarkan beberapa informasi. Untuk pertama sekali adalah penyakit jantung dulu nih dari Dr. Benny. Nah dari liputan tadi biasanya dari pengamatan Dr. Benny penyebab mereka mengalami kasus fatal seperti itu karena apa? Ya, jadi kalau seorang atlet yang aktif tiba-tiba kolaps, kita sebut sudden cardiac death, ya. Penyebab yang paling sering itu adalah hipertrofi kardiomyopati. Pembesaran dari otot jantungnya. Tapi yang menyebabkan dia meninggal itu karena aritmia, namanya ventricular arrhythmia. Jadi jantung itu fungsinya sebenarnya untuk memompa darah. Tapi terjadi aritmia, gangguan irama jantung, sehingga jantung itu hanya bergetar. Jadi sepertiga dari atlet itu penyebab sudden cardiac death terbanyak itu kardiomyopati, hipertrofi kardiomyopati. Jadi kegagalan pada kerja si jantung pada ototnya? Ototnya menebal.
Ototnya menebal. Nah, ini apakah mereka itu sebelumnya itu harus ada riwayat penyakit jantung atau mereka riwayat penyakit jantung lalu bermain bola awalnya tidak ada penebalan, akhirnya nebal atau gimana prosesnya? Jadi sebenarnya sudden cardiac death pada atlet ini jarang sih. Oke. Insidennya itu 2 sampai 4 per 100.000 orang. Dibandingkan kalau sudden cardiac death pada populasi umum bisa sampai 50 sampai 100 per Oke. 100. Nah, pada atlet ini karena olahraga yang berlebih ya, baik durasi, intensitas maupun lamanya, frekuensinya, itu menyebabkan otot jantung itu mengkompensasi dengan terjadi pembesaran. Pembesaran dari otot jantung ini yang kita sebut dengan hipertrofi itu mengakibatkan sel-sel listrik jantung juga terjadi perubahan, remodeling. Nah, perubahan dari otot jantung, sel listriknya, nah itu yang bisa menyebabkan gangguan listrik sewaktu dia olahraga. Biasa olahraga yang bersifat start-stop seperti permainan sepak bola. Kalau di Eropa, kalau di Amerika mereka banyak yang meninggal itu pemain basket sama football. Benar. Football ya? Ya, football. Rugby gitu ya? Rugby, betul. Itu yang banyak meninggal kalau di Amerika. Jadi kalau yang bersifat endurance, yang ketahanan umumnya lebih jarang. Tapi dok, biasanya kalau pemainnya ada orang yang lemah jantung gitu, olahraga yang baik itu kira-kira apa ya? Jadi untuk orang normal, untuk mencapai suatu kesehatan, ya. Jadi kita harus melihat tadi saya bilang intensitas, frekuensi dan durasi, ya. Jadi intensitasnya biasa olahraga yang sedang. Ya, sedang itu misalnya jalan cepat, cycling boleh, berenang santai, ya. Jogging itu udah termasuk ya intensitas tinggi. Jadi yang intensitas sedang dilakukan kira-kira 30 menit sampai 1 jam sehari. Frekuensinya bisa 5 kali seminggu. Tapi kalau yang intensitas lebih berat, ya misalnya tadi saya lihat ada karate, ya karate, mungkin jogging, ya, atau ya olahraga yang kompetitif, main tenis, bulu tangkis atau apa, ya, nah, itu setengah jam aja, setengah jam tapi intens, itu 5 kali seminggu juga, itu sudah cukup untuk mencapai kebugaran dan kesehatan. Nah, kalau yang dianggap berlebih berapa? Memang nggak ada definisi ya berapa ya. Kalau atlet yang melakukan kompetitif games gitu, mereka bisa latihan 3-4 jam. Nah, ini bicara mengenai gangguan pada saraf bahkan trauma, Dokter Eka. Tinju juga merupakan salah satu olahraga yang cukup beresiko dan beberapa laporan si penderitanya itu setelah berolahraga tadi TKO. Nah, ini biasanya organ-organ tubuh yang kena benturan atau trauma berulang. Seperti tadi Mas Volan nendang saya misalnya gitu. Berulang-ulang biasanya organ apa yang sangat-sangat sensitif? Yang paling bahaya kalau pembuluh darah otak pecah. Jadi sering misalnya di sini ada pembuluh darah besar, media. Kalau kena pukul, pas di samping sini, pecah, menekan, kesadaran bisa terganggu kalau tidak cepat diterapi. Nah, itu memang sering bikin kematian pada orang dengan olahraga yang ada impact. Dan yang paling parahnya juga kalau umpamanya kita pas di samping sini, pecah, menekan, kesadaran bisa terganggu kalau tidak cepat diterapi. Nah, itu memang sering bikin kematian pada sama counter cop. Kopnya sini kedorongnya ke sana. Jadi karena otak itu dalam suatu ruangan, jadi terguncang gitu. Sini kena, sisi sananya kena. Dua-duanya. Nah, ini untuk bicara masalah olahraga. Tadi kan yang sampai masalah kepada kematian. Ini berkaitan dengan otak. Kemudian masalah kelumpuhan. Bagian-bagian tubuh. Yang memang istilah pada dasar gini, setiap kita olahraga ya tentunya ada bagian-bagian tubuh yang harus dilindungi. Sisi sananya kena. Dua-duanya. Nah, ini untuk bicara masalah olahraga. Tadi kan yang sampai masalah kepada kematian. Ini berkaitan dengan otak. Kemudian masalah kelumpuhan. Bagian-bagian tubuh. Yang memang istilah pada dasar gini, setiap kita olahraga ya tentunya ada bagian-bagian tubuh yang harus dilindungi. Nah, trauma daerah leher. Daerah intim itu udah pasti ya. Karena ini saya menyangkut juga menambahkan pada benturan pada dada juga bisa menyebabkan kematian mendadak. Jadi kalau kita lakukan tinju yang kuat pada dada, itu bisa tiba-tiba kolaps pas. Enggak, saat pada repolarisasi jantung. Jadi jantung itu ada fase kontraksi, ada fase relaksasi. Pada saat relaksasinya itu kita tinju itu bisa. Risiko kematian itu cukup tinggi. Jadi memang harus dilindungi di daerah
seorang pemain karate apa judo dadanya di Nah, di sini